Nah, Habib ini kalau kita perhatikan dari yang tua sampai yang muda, kalau ceramah pasti isinya provokatif. Salah satu contoh nanti saya akan tunjukkan. Habib muda yang mengajak jamaah untuk menghancurkan, melawan Kiai Imad. Ini lucu, saudara. Menggambarkan ketidakpahaman dia tentang isu polemik nasab ini. Dia menuduh Kiai Imad menafikan bahwa zuriyah Rasul itu ada. Dia memframing Kiai Imad di depan jamaahnya, menggiring opini jamaah bahwa apa yang dilakukan Kiai Imad adalah gerakan menafikan zuriyah Rasul, adalah gerakan membenci keturunan Rasul. Ini fatal, teman-teman, keliru. Karena apa yang dikatakan oleh Kiai Imad dan apa yang sedang dilakukan oleh Kiai Imad itu adalah bentuk daripada rasa tanggung jawab beliau. Pertama, pada keilmuan, terutama disiplin ilmu nasab. Yang kedua, dalam rangka memurnikan nasab mulia baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang ketiga, sedang meluruskan yang selama ini ternyata keliru, saudara. Bahwa menurut Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, berdasarkan disiplin ilmu nasab, memang tidak pernah dicatat oleh ulama-ulama ahli nasab dari abad 4 sampai ke 8 Ubaidillah tercatat sebagai anak dari Said Ahmad Isa Al-Muhajir. Tidak pernah tercatat. Jadi Said Ahmad Isa Al-Muhajir tidak pernah punya anak yang namanya Ubaidillah. Seperti itu, teman-teman, menurut Kiai Haji Ahmad berdasarkan ilmu nasab. Loh, sejak kapan kemudian Ubaidillah ini dicangkokkan menjadi anak daripada Said Ahmad bin Isa Al-Muhajir? Itu sejak abad ke-9 dan ke-10 seterusnya. Baru dikatakan Said Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya anak 4, padahal sebelumnya nggak pernah tercatat. Said Ahmad bin Isa Al-Muhajir punya anak cuma 3. Siapa yang mencangkok? Lagi-lagi dari kalangan mereka, Ba'alwi, siapa? Ali Asakron. Kiai Imad menginformasikan kepada umat, ini loh datanya berdasarkan ilmu nasab, ini loh datanya berdasarkan ilmu sejarah, ini loh datanya berdasarkan genetika, pun tidak nyambung, teman-teman. Bukan gerakan kebencian, bukan menafikan adanya zuriyah Rasul, bukan. Karena ini kaitannya dengan cinta. Cinta itu syariat. Karena dalam Islam, ahli sunnah wal jamaah disyariatkan mencintai ahlul bait Nabi, mencintai dan menyayangi zuriyah Rasulullah SAW. Maka letakkanlah cinta pada tempat yang semestinya. Agar cinta kita tidak salah arahnya, maka Kiai Imad menginformasikan kepada kita bahwa yang selama ini mengatribusikan dirinya sebagai zuriyah Rasul di Indonesia, yaitu para Habib, itu bukan keturunan Nabi, saudara. Simple. Nah, itu disampaikan kemudian dimintakan bukti. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mereka justru menampakkan watak, sifat, dan karakter asli mereka, saudara. Dengan framing, dengan tuduhan-tuduhan keji terhadap kelompok-kelompok Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, apalagi dengan Kiai Imadnya. Luar biasa. Bahkan tak segan-segan di ceramah-ceramahnya memprovokasi umat, memprovokasi audiens, jamaah untuk melawan.
Ini fatal, saudara. Coba kita lihat salah satu ceramah Habib Muda. Benar atau tidak? Orang-orang yang ingin menghancurkan umat Islam, melalui dari menghancurkan keturunan Nabi, kira-kira kita lawan atau biarkan? Lawan, biarkan. Dan orang-orang yang ingin menghilangkan, menafikan daripada keturunan Nabi Muhammad, biarlah kita sebut geng dan kelompok yang Imaduddin. Kira-kira umat Islam malam hari ini siap melawan mereka? Siap melawan mereka? Hancurkan, binasakan. Angkat tangan semuanya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah-mudahan malam hari ini bukti kemenangan umat Islam. Malam hari ini mudah-mudahan bukti kemenangan bagi kita semua dan juga para umat Islam dan juga ulama-ulama warasatul anbiya. Kebanyakan umat Islam menganggap yang seperti ini adalah sikap pemberani, saudara. Dan tidak sedikit juga sikap yang begini disebut sikap yang tegas. Ini pendefinisian tegas dan pemberani yang keliru, saudara. Ya Allah. Ya. Akhir zaman. Yang bodoh banyak pengikut, justru yang alim nggak dianggap. Ya inilah akhir zaman. Ya. Dia menuduh Kiai Imad menafikan sampai kemudian mengajak untuk hancurkan. Nggak usah ajak jamaah. Ya. Karena ini pertarungan, ya, kalau kita asumsikan sebagai pertarungan, ini pertarungan Kiai Imad dan Habib bin Ba'alwi. Gak usah ajak umat, gak perlu ajak umat. Kalau memang gentle, ya, jangan provokasi umat untuk melawan, karena sejatinya kaum muslimin yang menjadi jamaah itu adalah saudara kita, sama-sama pribumi. Kiai Imad melakukan itu menghindari, ya, salah satu sifat Dajjal. Apa? Menyembunyikan keilmuan. Beliau sudah melakukan penelitian, ditemukan dengan ilmu nasab, dengan disiplin ilmu nasab, ternyata memang mereka bukan keturunan Rasul. Jangankan keturunan Rasul, saudara, bangsa Arab saja bukan, mustahil. Itu sesuai penuturan Dr. Sugeng, pakar ahli DNA. Jangan pernah framing-framing. Saudara, siapapun boleh mengaku cucu siapa. Siapapun boleh mengaku cucu Rasul. Tapi ingat, buktikan. Faktu burhanakum in kuntum shodiqin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi iktibar untuk kita semua. Karena sejatinya apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani adalah dalam rangka menjaga kemurnian daripada akhlak, daripada nasab baginda Nabi besar Muhammad SAW, dari orang-orang yang mengaku tanpa bukti. Karena salafun saleh mengajarkan kepada kita al-ihtimamu bima yata'allaqu bihin Nabi SAW, harus memberikan perhatian lebih terhadap apapun itu yang berkaitan dengan baginda Nabi, apalagi perkara nasab, erat kaitannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.